Halo teman-teman, ayo kita belajar sistem pernapasan manusia. Teman-teman, pernahkah kalian berpikir bagaimana tubuh kita bernafas setiap detik tanpa kita sadari? Hari ini, kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia, sistem luar biasa yang membuat kita hidup. Apa yang dimaksud dengan bernapas? Sistem pernapasan adalah serangkaian organ dan jaringan yang bekerja untuk menukar gas antara tubuh dan lingkungan. Fungsinya utama adalah mengambil oksigen, O2, untuk proses pembentukan energi dan mengeluarkan karbon dioksida, CO2, hasil sisa pembakaran energi di dalam sel. Proses ini disebut respirasi eksternal. Sedangkan, di dalam sel, terjadi respirasi internal atau respirasi seluler, yaitu reaksi kimia antara oksigen dan glukosa yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat. Ayo belajar tentang struktur dan organ sistem pernapasan. 1. Hidung. Udara masuk melalui lubang hidung, kemudian ke rongga hidung yang di dalamnya terdapat rambut hidung serta selaput lendir. Rambut hidung berfungsi menyaring debu yang masuk ke hidung dan selaput lendir berfungsi menyesuaikan suhu udara dengan suhu tubuh. 2. Faring. Faring adalah persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dengan saluran pencernaan bagian belakang. Fungsi dari faring yaitu berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. 3. Laring. Laring atau tekak terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri dari 9 susun tulang rawan berbentuk kotak. Fungsi laring adalah untuk melindungi saluran pernapasan dari benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan. 4. Trakea. Trakea atau tenggorokan terdapat jaringan yang disebut silia yang bergerak dan mendorong debu-debu yang masuk. Fungsi trakea yaitu menolak benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan, merangsang bersin dan batuk. 5. Bronkus. Bronkus adalah percabangan dari trakea yang terdiri dari bronkus kiri dan bronkus kanan. Fungsi bronkus adalah saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus dan untuk mencegah infeksi. 6. Bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Fungsi bronkiolus adalah menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus dan untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. 7. Alveolus. Alveolus berbentuk seperti buah anggur yang dikelilingi oleh pembuluh darah. Fungsi alveolus adalah sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Paru. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernapasan manusia yang berfungsi untuk menukar oksigen dan karbon dioksida antara udara dan darah. Manusia memiliki sepasang paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri, yang terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru kanan terdiri atas 3 lobus bagian, sedangkan paru-paru kiri hanya memiliki 2 lobus karena sebagian ruangnya digunakan oleh jantung. Saat seseorang menghirup napas, inspirasi, udara masuk melalui hidung atau mulut, melewati tenggorokan dan batang tenggorokan, trakea, lalu masuk ke paru-paru melalui saluran udara yang disebut bronkus. Di dalam paru-paru terdapat percabangan halus yang disebut bronkiol dan berakhir pada alveolus, yaitu kantung udara kecil tempat terjadinya pertukaran gas, oksigen diserap ke dalam darah dan karbon dioksida dikeluarkan untuk dihembuskan keluar. Selain itu, paru-paru juga berperan membantu menjaga keseimbangan asam basa tubuh, menyaring udara dari debu dan kuman, serta bekerja sama dengan diafragma untuk melakukan proses pernapasan secara teratur. Diafragma. Diafragma adalah otot tipis berbentuk kubah yang terletak di antara rongga dada dan rongga perut. Otot ini berperan sangat penting dalam proses pernapasan manusia. Saat diafragma berkontraksi atau menarik ke bawah, rongga dada membesar sehingga tekanan di dalam paru-paru menurun dan udara masuk ke paru-paru. Sebaliknya, saat diafragma relaksasi atau kembali naik ke atas, rongga dada mengecil, tekanan dalam paru-paru meningkat,
dan udara keluar dari paru-paru. Selain membantu proses pernapasan, diafragma juga berfungsi memisahkan organ dada seperti paru-paru dan jantung dengan organ perut seperti lambung dan hati. Tanpa gerakan diafragma, manusia tidak dapat bernapas secara normal. Menariknya, saat seseorang cegukan, hal itu terjadi karena diafragma berkontraksi secara tiba-tiba dan tidak terkontrol. Mekanisme pernapasan A. Inspirasi, menghirup udara. Saat inspirasi, otot diafragma berkontraksi dan bergerak ke bawah, sementara otot antar tulang rusuk mengangkat rongga dada. Hal ini membuat tekanan udara di dalam paru-paru menjadi lebih rendah dibanding di luar, sehingga udara masuk. B. Ekspirasi, menghembuskan udara. Saat ekspirasi, diafragma relaks dan bergerak ke atas. Rongga dada mengecil, tekanan meningkat, dan udara keluar dari paru-paru membawa karbon dioksida. Proses pertukaran gas dan transportasi oksigen. Di alveolus, oksigen berdifusi masuk ke dalam darah dan diikat oleh protein hemoglobin di dalam sel darah merah, membentuk oksihemoglobin. Kemudian darah membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Saat oksigen dilepaskan ke jaringan, karbon dioksida yang dihasilkan dari metabolisme sel akan masuk ke darah untuk dibawa kembali ke paru-paru. Gangguan dan penyakit pada sistem pernapasan. Beberapa gangguan yang sering terjadi pada sistem pernapasan antara lain asma, yaitu penyempitan saluran napas karena alergi atau stres. Bronkitis, peradangan pada bronkus akibat infeksi atau asap rokok. Pneumonia, infeksi pada alveolus yang menyebabkan kesulitan bernapas. TBC, tuberkulosis, disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kanker paru-paru, yang sering disebabkan oleh paparan asap rokok jangka panjang. Menjaga kesehatan sistem pernapasan. Agar sistem pernapasan kita tetap sehat, ada beberapa hal penting yang perlu dilakukan. Hindari merokok dan asap rokok. Gunakan masker saat udara berdebu atau polusi tinggi. Rajin berolahraga agar paru-paru tetap kuat. Jaga kebersihan lingkungan dan rajin menanam pohon untuk udara bersih. Fakta menarik, tahukah kamu, paru-paru kanan manusia lebih besar dari paru-paru kiri, karena di sisi kiri ada jantung. Dan setiap hari, kita bernapas sekitar 20.000 kali, luar biasa, kan? Pentingnya menjaga kesehatan. Pernapasan pada suatu pagi yang cerah, sekelompok anak terlihat gembira bermain di taman. Udara terasa segar, langit biru tanpa polusi, dan pepohonan hijau membuat suasana begitu menenangkan. Beberapa anak berlari dan bersepeda mengelilingi taman, menikmati udara bersih yang menyehatkan paru-paru mereka. Di sisi lain, dua anak sedang menanam pohon kecil dengan penuh semangat. Mereka tahu, dengan menanam pohon berarti membantu bumi tetap hijau dan udara tetap bersih. Anak-anak itu tampak bahagia karena mereka bisa berolahraga sambil menjaga lingkungan. Dari kegiatan sederhana itu, mereka belajar bahwa menjaga kesehatan pernapasan tidak hanya dengan berolahraga, tetapi juga dengan mencintai alam dan menjaga udara tetap segar untuk semua makhluk hidup. Kesimpulan, sistem pernapasan manusia berfungsi untuk memasok oksigen dan membuang karbon dioksida agar tubuh dapat menghasilkan energi. Proses ini melibatkan kerja terkoordinasi antara hidung, trakea, paru-paru, dan alveolus yang dikendalikan oleh otak. Dengan menjaga kesehatan paru-paru melalui pola hidup bersih, olahraga, dan menghindari polusi, kita membantu tubuh tetap kuat dan berenergi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Demikianlah penjelasan tentang sistem pernapasan pada manusia. Melalui sistem inilah tubuh kita mendapatkan oksigen untuk hidup dan bergerak setiap hari. Karena itu, sudah seharusnya kita menjaga paru-paru dan lingkungan sekitar agar udara yang kita hirup tetap bersih dan sehat. Mari kita biasakan berolahraga, menanam pohon,
dan menjauhi asap rokok sebagai wujud cinta terhadap tubuh dan alam kita. Ingat, setiap tarikan napas adalah tanda kehidupan, jadi jagalah agar setiap napasmu tetap berarti. Jaga napasmu, jaga hidupmu.